Monggo, silakan. Ada yang lain mau ditambahkan? Pak Ervan Prasetyo atau Ibu Esa Yutrika? Bu Francisca tadi tadi saya lihat Bu Francisca yang paling awal masuk dalam Zoom ini. Dan kemudian ada tadi WA-nya dia, beliau. Silakan Bu Francisca. Oke, belum dulu ya. Ibu Karin Uli Anggreni. Monggo jangan malu-malu ya. Sampaikan apa saja keluhan Anda karena kami memang menyediakan diri untuk membuka eh, pembicaraan ini supaya menjadi suatu pembelajaran buat kita semua. Apa yang baik, katakan baik, apa yang tidak baik, katakan tidak baik ya. Karena bagaimanapun juga kita hidup cuma sementara ya. Kita mesti melakukan kebaikan. Apalagi yang kita mau dapatkan ya. Silakan. Ibu Lisali, monggo. Pak Nanda Nadia, Ibu Pinky Kusumaning Tias. Saya kalau ingat pink, saya punya cucu paling suka warna pink. Jadi apa-apa kalau lihat warna pink dia latih pink, pink gitu loh. Ya, itu cucu saya 2 tahun lebih ya. Dia suka warna pink. Ibu Resti Nur, silakan. Bu Windah Nurhayati, ini semua jadi penonton. Silakan, Pak Mahril, saya panggil lagi. Monggo, disampaikan apa yang menjadi undang-undang Bapak. Monggo, dibuka mic-nya Pak. Mic-nya Pak dibuka. Mohon maaf Pak, tolong mic-nya dibuka. Oke, silakan Ya, Pak. sudah Pak ya. Silakan, Ya, silakan. jadi memang kami sebetulnya, ya kan, nasabah itu sebetulnya sangat dibodoh-bodohi Pak dari awal Pak. Dengan katanya istilahnya RPK, Rencana Penyihatan Keuangan. Itu adalah apa sebagai proposal daripada perusahaan asuransi. Ya kan? Saya lihat perusahaan asuransi pun juga diberlakukan kewajiban seperti itu. Apabila RBC-nya di bawah dari 120%, ya seperti itu. Tapi ya kan, RBC itu RPK tersebut tidak akan merubah perjanjian polis antara nasabah dan perusahaan. Itu bunyi daripada peraturan dan perundang-undangan kita atau istilahnya pasal hukumnya, hukum perdatanya itu tidak boleh, Pak. Gitu. Ya, Cuma boleh itu putusan hakim, ya kan. Nah, lalu karena dia tadi syarat dengan muatan politik, jadi dia minta dukungan kepada OJK, maka lahirlah SK dari OJK. OJK itu tidak keberatan dengan RPK-nya tersebut sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu bahasa-bahasa apa? Bahasa apa? Lembaga, normatif, Pak. normatif ya. Nah, ya, dikunci Pak dengan bahasa itu. Eh, Kalau ada nanti kerugian-kerugian atau kecurangan-curangan, kan saya udah kasih tahu, nggak boleh jangan berlanggar. Tapi ya siapa yang mau membahas ini kecuali ya nasabah bertempur dulu Pak, ya Kasihan kan? Pak, Itu kasihan. ya itu bukan kapasitasnya nasabah Pak untuk melebur menggempur peraturan-peraturan itu. Tapi mereka lah orang-orang yang dewasa, bijaksana dan sebagai pengayom masyarakat, pelindung konsumen gitu. Sebab apapun tindakan yang dilakukan oleh OJK atau perusahaan asuransi, ujung-ujungnya tetap melindungi konsumen. Tidak bisa ngakal-ngakalin. Itu pun juga sudah ada pasal perdatanya juga itu, ya kan? Harusnya seperti begitu. Nah, awalnya sudah tidak nggak benar, ya terus-terusan nggak benar terus, Pak. Ya kan? Sampai nanti ujungnya. Sampai dia mau stopnya juga bingung nih sekarang. Saya stop di mana nih? Ya kan? Kita udah lewatin kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban. Terus pasal OJK-nya juga, pasal 61 ya sampai 63, yaitu kalau yang menolak.
untuk ikut restrukturisasi, harusnya dikembalikan uangnya tanpa dirugikan. Itu bunyinya lagi apa pasal OJK. OJK itu pura-pura nggak tahu aja, ya kan? Nah itu kan sayang sekali. Mereka itu digaji oleh masyarakat dengan apa pajak yang besar. Saya dengar ratusan juta itu Pak, orang-orang yang duduk di atas sana. Jadi males kalau misalnya dia hilang ke apa jabatannya di gara-gara ngebelain ya coro-coro begini ya kan. Bayangin kalau seperti saya masih rombongan kami Pak, Jiwasraya masih elit Pak, nggak apa bunyikan kaleng-kaleng Pak begadang seperti unit link ya kan. Teman-teman dari unit link itu teman-teman kami juga Pak, sama kami berjuang ke DPR Pak, tapi lebih lebih militan Pak. Pak Oke. sampai ke Sukabumi Pak, mereka Pak Iya, itu CD kantor Pak digantung kantor Pak. kantor perusahaan asuransi dipasang segala macam perkakas Wah, dalaman. Om Oyer. Waduh, Pak. Gitu. Nah, OJK itu melihat kami juga seperti melihat seperti begitu, Pak. Hmm. Ya kan? Padahal kami ya datang baik-baik kok. Ya, yang laki-laki cuma saya, Pak. Yang dua ibu-ibu, tiga-tiga ibu-ibu, Pak. Yang Hmm. ada satu orang ditangkap sama satpam di situ, Pak. Hmm. Dikurung, Pak. Hmm. Gara-gara datang terlambat sendirian naik diantar pakai ojek, Pak. Wah, dipikir nih rombongan unit link nih kelihatannya nih. Ah. Ya seperti begitu Pak mereka itu. Nah, jadi ya ilah kami sih betul-betul mengharapkan seperti apa upaya dari Pak Pilor ya, untuk mulai merangkul, memberi mesi nasihat dengan cara versinya Pak Pilor bahwa berhentilah sikap yang memusuhi nasabah itu. Mereka itu ujung-ujungnya apa apa undang-undang OJK itu melindungi nasabah, bukan dimusuhin itu. Kita bukan front line itu dibilang katanya. Bukan apa ya? Bukan siapa-siapa. Karena konsumen itu uang-uang nasabah yang dikelola, Pak. Bayangin aja, Pak, berapa ruginya, Pak. Sekarang dari sektor kami ini, Pak ya. Saya melihat dari sektor kami karena saya dalamin, Pak. Hmm. Itu ada 15.000, Pak, nasabah bank assurance yang average yang masing-masing punya polis 1 M Pak satu orang. Hmm. Jadi kan 15 triliun itu Pak. Hmm. Ya kan? 15 triliun uang apa nasabah kami. 15.000 orang kalau ngantri itu Pak. Bisa Pak. Dari Jalan Sudirman sampai Jalan Tamrin itu kalau diantri bisa 15.000 tuh Pak. Itu orang nasabah yang punya polis yang 1 M masing-masing 1 M. Itu sekarang lari Pak keluar Pak. Hmm. Ya kan? Lari Pak. Ya, dampak ketidakpercayaan masyarakat luas terhadap industri ini. Iya, betul Pak. Kapok Pak, sampai ubun-ubun Pak, sampai anaknya dimarahin Pak. Hmm. Ya kan? Oke, Orang-orang itu Pak, yang baik. tidak berdaya, yang tidak punya mau ambil pusing seperti kayak saya begini Pak. Itu semua itu udah seperti itu sikapnya. Udah kapok ya. Jadi Oke. saya betapa ruginya negara Pak. Ya, Kita ya. kehilangan potensi yang seharusnya bisa kita kelola dengan membangkitkan ekonomi yang baik Pak atas perusahaan-perusahaan domestik kita. Tapi kenyataan sekarang apa semuanya? Ya, Sirna Pak. betul. Ngelihat pejabat aja sudah benci Pak. Betul, betul, Ya betul. Pak. Baik, Pak. Jadi Ya. begini Pak Mahril. Jadi saya sudah ada di industri ini sebelum OJK ada. Ya, saya sudah dinas di industri ini sejak tahun 1987. Ya. Jadi awalnya saya tuh sangat berharap dan sangat bangga dengan kehadiran OJK. Bahkan saya pun juga bercerita dengan pasangan saya, istri saya, Ibu Barbara, bahwa ini ada lembaga yang baru dibentuk dan ada tugas khusus edukasi dan perlindungan konsumen. Wow, saya bilang, wah ini saya bilang ini yang saya tunggu karena selama ini konsumen asuransi tidak dilindungi oleh Bapak MLK, Biro Perasuransian, belum terlindungi dengan optimal. Nah ini apa lembaga ini yang saya tunggu-tunggu. Saya sangat bangga, saya sangat cerita terus dengan saya punya pasangan ya. Tapi kemudian beliau menyampaikan, paling gitu lagi. Ya, coba kamu lihat nanti, paling itu lagi. Karena lembaga pemerintahan, ya begitu itu lagi. Dan eh, ternyata harapan saya yang begitu tinggi terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 ya. Eh, Kemudian OJK terbit tahun 2013 ya. Dengan eh, anggota komisioner
Pak Firdaus Jalani yang saya kenal beliau pada waktu beliau masih menjabat Kepala Biro Perasuransian di Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, ya, sebelum Pak Isa Rahmatawata, ya. Kemudian ternyata harapan saya pupus, sirna, hilang, menguap melihat melihat OJK jilid satu, ya. OJK jilid satu zaman Pak Firdaus Jalani. Itu sirna, hilang, pupus, lenyap. Kemudian saya pikir mudah-mudahan dengan OJK Jilid 2 Pak Riffi Nandi, mudah-mudahan ada perubahan. Namun ternyata beliau Jilid 2 ini lebih banyak berdiam diri, bersemedi, tidak bicara. Ya. Kemudian terbitlah Jilid 3 Pak Ugi, dan saya lihat secercah harapan Pak Ugi ini. Ya. Mudah-mudahan di tangan Pak Ugi industri perasuransian, apalagi saat ini kalau tidak salah dipisah, ya, sehingga industri perasuransian hanya dipegang oleh satu orang. Kalau dulu kan satu orang memegang beberapa industri perasuransian, perbankan, pegadaian, dana pensiun, multi finance kan, itu jadi satu kan. Kalau sekarang kalau tidak salah dipisah, jadi saya berharap ini lebih baik, ya. Mudah-mudahan dengan dan adanya amanat undang-undang terkait dengan edukasi dan pelindungan konsumen, semestinya semestinya sudah nampak nampak itu terlihat, ya, laporan terkait dengan kiprah tindakan hal-hal yang dilakukan oleh lembaga ini untuk dapat melindungi konsumen dalam kasus-kasus Warna Arta, dalam kasus-kasus Jiwasraya, Bumi Putra, kasus-kasus unit link, ya. Saya ingin mendengar, melihat laporan secara khusus terkait dengan hasil fungsi lembaga ini untuk dalam melakukan pelindungan konsumen. Yang saya lihat, mohon maaf, ini opini pribadi saya, masih jauh api dari panggangan. Walaupun sudah lebih baik di jilid 3 ini dibandingkan jilid 2, apalagi jilid satu. Yang saya lihat awalnya tuh, mohon maaf Pak Firdaus, dengan segala hormat, banyak hal-hal yang Bapak tinggalkan kurang baik. Itu. Ya, itu Pak Mahril, apa yang saya Ya, sampaikan dalam ungkapan perasaan saya dan opini saya dalam rangka apa? Untuk memperbaiki industri ini semakin baik. Karena saya pun juga siap dipanggil oleh pihak otoritas untuk dapat menjadi apa partner, karena beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman di otoritas, saya tidak membenci siapapun. Saya mencintai industri ini dan makanya mengapa saya menyediakan diri untuk dapat mengadakan ini ataupun menulis buku atau apapun, ya, saya ingin coba berusaha untuk apa, ya, karena sebelum saya selesai di dunia ini saya ingin melakukan kebaikan buat semuanya tanpa kecuali, terutama buat industri ini dan juga teman-teman di otoritas maupun di asosiasi maupun sebagai praktisi. Ayo kita sama-sama, yuk, mumpung masih ada nafas, nanti setelah selesai, seperti kawan senior saya Pak Firdaus sempat ketemu di Hotel Sangrila beberapa waktu lalu dalam suatu seminar, beliau menyatakan beliau mengakui meninggalkan sesuatu hal yang semestinya bisa lebih baik. Ya, waktu sudah selesai, sudah terlambat, dan kemudian saya hanya meminta, mengetuk hati-hati teman-teman di otoritas yang saat ini masih menjabat. Ayo kita lakukan yang terbaik. Silakan panggil saya. Saya terbuka dengan apapun pro bono tanpa fee apapun. Ya silakan. Kalau teman-teman yang lain yang dipakai oleh pihak otoritas untuk menjadi partner segala macam mungkin dibayar. Kalau saya silakan panggil saya. Ya panggil saya untuk kita bicara sama-sama bagaimana menghadapi konsumen-konsumen yang sudah kepalang tanggung marah, udah patah arang, ya, kemudian maka sudah membenci sampai ke ubun-ubun, ya, ke sumsum bahkan, ya. Ayo kita hadapi mereka, kita sama-sama benahi ini dengan itikat baik, dengan tujuan kita, ya, untuk meninggalkan sesuatu legacy yang terbaik buat industri ini. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu Pak Makhil apa yang saya ingin coba sampaikan. Oke, teman-teman. Ini 14-14 nih masih. Oke, Pak Ervan Prasetyo, silakan. Pak Ervan, monggo, silakan dengan senang hati. Monggo. Selamat sore Pak Guru Pilor.
Salam hormat Silakan. dari saya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kebetulan saya baru di asuransi, Pak. Ya. Saya cuma mau menanyakan yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, Pak. Seperti itu, Pak. Itu letaknya ada di mana? Kemudian asuransi itu apakah bisa dikatakan sebuah investasi seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak Pilot. Oke, terima kasih Pak Ervan. Ini bukan undang-undang tapi bertanya mengenai teknis asuransi. Tapi nggak apa-apa, sebagai guru asuransi, saya selalu menamakan diri saya guru asuransi. Saya nggak mau sebagai ahli ataupun yang ekspert ya. Mengenai masalah asuransi adalah investasi, saya tentang. Itu bukan investasi. Asuransi adalah proteksi terkait dengan adanya potensi kerugian di masa depan akibat suatu bahaya yang dihadapi ataupun risiko. Ya, jadi asuransi bukan investasi. Oleh sebab itu saya sebagai praktisi asuransi menentang unit link. Ya sekali lagi saya menentang unit link. Ya, dan saya sebagai penulis jangan beli unit link kemudian beli unit link apa untungnya serta buku ketiga mengenai unit link bernama dosa-dosa unit link. Ya, teman-teman semua seantero asuransi jiwa tahu bahwa saya anti unit link. Unit link produk gagal, produk cacat, ya, produk cacat, ya, anak haram industri asuransian, ya. Jadi asuransi bukan investasi, asuransi adalah proteksi. Jadi premi yang kita bayarkan itu hangus, ya, hangus untuk membayar apa? Klaim yang terjadi, membayar biaya operasional perusahaan asuransi, membayar biaya akuisisi, membayar profit margin yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi, serta membayar biaya hal-hal lain yang inflasi dan salah penghitungan, ya. Jadi sekali lagi asuransi adalah proteksi. Kalau katakanlah kita menggabungkan, saya coba sampaikan kepada Pak Ervan ya. Ya, ini asuransi adalah proteksi, adalah bagaimana mencegah terjadinya kerugian bila ada suatu risiko yang terjadi. Ya, itu risiko. Sementara investasi adalah apa? Bagaimana cara kita untuk dapat menerima, mendapatkan ya return yang tinggi dengan apa? Menerima risiko. Ya, jadi ini berbalik, ini mengalihkan risiko, ini menerima risiko. Kalau digabung, ini apa? Dodol orangnya. Ya, dodol. Ya, jadi mesti dipisahkan. Ya, ibarat dua kaki, ya saya ibarat analoginya. Ini investasi kaki kiri, asuransi kaki kanan. Yang apa? Berjalan bersamaan, tapi tidak pernah diikat jadi satu. Kalau katakan diikat jadi satu, namanya apa? Pocong ataupun lomba lari karung. Ya, jadi dipisahkan. Anda harus punya dua. Itu satu, ya. Jadi investasi bukan asuransi, ya. Sebaliknya asuransi bukan investasi. Jadi kalau Anda berinvestasi di perusahaan asuransi, itu adalah suatu hal yang bodoh, ya. Itu saya tegas ya. Kemudian membedakan syariah maupun konvensional ini secara pengetahuan saya ya. Kalau syariah kan mesti memakai prinsip-prinsip syariah ya dengan berbagai macam terminologi, berbagai macam kaidah-kaidah Islaman ya. Itu. Dan ini saya punya kawan banyak yang paham mengenai hal tersebut. Tapi kalau konvensional ya udah asuransi pada umumnya ya tidak pakai syarat syariat Islam ataupun syariat ajaran agama Islam ya. Tapi kemudian apakah katalah asuransi syariah ini tidak boleh dibeli oleh yang non Muslim? Boleh aja sih. Kita sebagai non Muslim boleh membeli asuransi syariah ya. Makanya dulu pada waktu belum ada asuransi syariah ya eh, semua perusahaan asuransi ujung-ujungnya ke asuransi konvensional. Jadi ada nggak ada gunanya juga. Nah, tapi kemudian dengan adanya permodalan 500 miliar hingga 1 triliun, teman-teman di perusahaan asuransi syariah yang kemarin spin-off dari konvensional, mereka berpikir ulang, ya, mereka berpikir ulang, mohon maaf ya. Kalau katakanlah premi gua dari asuransi syariah cuma segini doang, sementara gua mesti taruh modal 500 miliar hingga 1 triliun, kapan gua untungnya? Saat ini cukup banyak beberapa perusahaan asuransi yang kemarin pisah spin off itu mulai berpikir untuk tanda petik mohon maaf itu berpikir apakah mau dijalankan lagi asuransi syariah ini. Kalau katakan tadi modal store-nya mesti 500 sampai dengan 1 triliun ya. Kalau mungkin joint venture mungkin ya tidak ada masalah dan juga para konglomerat yang grup-grup besar itu mungkin tidak ada masalah tapi yang lain-lain maka pasti apa berpikir ulang gua naruh uang 1 triliun di perusahaan asuransi syariah, sementara preminya tidak sebesar itu, apakah bisnis ini akan menguntungkan atau tidak? Namanya bisnismen akan berusaha apa? Mencari untung. Kalau misal tidak untung, ya perusahaan asuransi walaupun mohon maaf prinsipnya syariah, ini perusahaan bisnis cari untung
Ini bukan Kementerian Sosial. Sehingga apa? Mungkin mereka akan berpikir untuk tidak melanjutkan lagi. Nah, jadi nanti Pak Mas Ervan, silakan tanyakan ke saya. Nanti saya akan coba minta tolong mungkin ke depan. Kalau tidak salah ada deh materi asuransi syariah yang telah saya tingkat akademi rekam ya. Itu saya akan coba nanti. Nanti tolong Pak Ervan coba jadi subscribe di saya punya Guru Asuransi di YouTube channel. Saya akan coba upload materi asuransi syariah yang telah kami rekam dari suatu acara di, kalau tidak salah, di sebuah perusahaan asuransi jiwa. Ya, begitu Pak Ervan ya. Baik Pak Guru, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Pak Ervan. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman, masih ada waktu 40 menit lagi. Mbak Ajeng, Mbak Ajeng Dian, apakah ada? Ada yang mau disampaikan? Oke, Mbak Esa ataupun Mbak Fitriani. Oke, Mbak Indri Juliana, Tokyo Marine ini. Ini teman dari Tokyo Marine, entah general atau live ini. Monggo, ada yang mau ditambahkan ataupun sampaikan. Pak Okto, Yamela, Bu Winda, Pak Yufran. Kalau misalnya tidak ada, karena ini adalah unek-unek, bukan unek-unek saya, tapi unek-unek Anda semua, Anda tidak mau menyampaikan unek-unek Anda, maka berarti apa? Tidak lagi undang-undang, padahal mungkin Anda punya suatu undang-undang tapi Anda mungkin malu atau sungkan ataupun eh, tidak mau bercerita, mungkin karena tidak enak lah sama teman segala macam, tapi tidak apa-apa. Ya, Pak, Atau silakan Bro Suryanda. Ini saya punya sahabat Pak, baik sejak di Alis tahun mungkin 90-an. Silakan. mungkin kasih hadiah yang nanya kali. Tadi saya sudah kasih hadiah loh. E-book tadi dalam WA group tuh. Ada 5 atau 6. Ya, buku e-book saya yang saya kasih free tuh. Itu. Saya nggak bisa kasih voucher Matahari ataupun Transmart ya. Karena kita pun juga ini free ya. Karena bagaimanapun juga kan kita ingin berbagi ya. Berbagi. Ya mungkin ke depan kalau ada sponsor. Mungkin kalau ada sponsor. Kita bisa berikan sesuatu. Gitu bro. Kalau pesertanya kebanyakan general apa jiwa itu juga ya? Saya nggak tahu. Nanti sekretariat saya yang akan menyampaikan. Mbak Meli. Mbak Meli. Aisyah. Iya, Pak. Teman-teman peserta tadi yang kemarin 30-an itu sebagian besar dari praktisi atau nasabah? Coba lihat. Kan Ada saya yang minta ada yang dari praktisi, ada yang dari nasabah juga, Pak. dari jiwa atau dari umum beli polis asuransinya PT-nya. Bisa lihat nggak daftarnya? Dari rata-rata lebih banyak dari jiwa, Pak. Oke, asuransi jiwa. Oke, terima kasih Mbak Oh, Meli. kalau asuransi jiwa kebetulan nih aku mau ini juga mengenai Bumi Putra kan Hmm, ini juga kelihatannya kita ini udah hopeless semua nih, ada ratusan anggota aku nih udah hmm, hopeless hmm, untuk ke Bumi Putra nih kelihatannya. hmm, Dan OJK pun kita udah ke OJK, udah kan ke Bumi Putra itu kelihatannya nggak mempan. Sekelas Alvin Lim aja yang anak 9 naga aja juga mental gitu loh. hmm. Jadi kayak kita menunggu orang sumpah serapah aja. Nah ini saya rasa nih terus terang aja eh, industri asuransi khusus jiwa di Indonesia mungkin akan hancur, lebih hancur hancur duluan daripada general. Itu udah pasti tuh. Hmm. Orang akan dipikir berkali-kali lipat untuk beli produk asuransi jiwa gitu. Oke, baik. Jadi yang tadi Bro Freddy cerita bahwa kalau klaimnya kecil, premi belum bayar diproses, ini kan lucu juga, nggak fair. Harusnya sama. Kalau iya iya nggak konsisten. Itulah kita punya industri. Oke, tapi nggak apa-apa gini bro. Terima kasih bro. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwasannya kita tidak boleh kapok dengan asuransi ya. Saya tetap sebagai pecinta asuransi ya. Tetap kita bagaimanapun juga kalau kata kita punya risiko, kita mau retain sendiri atau self insured, that's fine kalau kata kita punya dananya. Ya, itu dalam hukum ilmu manajemen risiko ya. Tapi kalau kata kita tidak punya dana yang cukup untuk mendanai bila mana kita punya rumah kalau kena gempa atau katakanlah misalnya kita punya
pencari nafkah itu meninggal dunia, ya, maka dengan segala kekurangan yang ada, asuransi masih merupakan salah satu pilihan yang terbaik. Ya, tapi kemudian bagaimana cara memilih asuransinya? Memang itu yang katakanlah menjadi tantangan tersendiri buat kita semua. Cari perusahaan asuransi yang memang punya reputasi dan kemudian bukan masalah reputasi namanya besar ya, karena terus terang aja yang besar-besar pun juga belum tentu baik ya. Ya, kemudian Anda beli sum insurance kecil ya, kemudian Anda kalau misal nanya boleh nanya ke saya, boleh nanya ke teman-teman yang Anda percaya, beli dari mana perusahaan asuransi tersebut ya. Karena joint venture pun juga belum tentu bagus ya. Lokal pun juga belum tentu jelek gitu loh. Ya, tapi mesti hati-hati kepada siapa kita mempercayakan premi yang kita bayarkan ini ya. Kalau kita misalnya asuransi jiwa mungkin premi dengan sum insured mungkin 250 juta ataupun 1 miliar mungkin perusahaan asuransi itu tersebut ya mungkin dengan ikhlas membayar. Tapi kalau sudah once 5 miliar, nah inilah mereka cari-cari ya. Nah, ini Nah, kembali lagi dengan Bro siapa Febri, kita bicara? Silakan, Bro. mungkin aku usul gini, Nah, mungkin Bro Febri bisa sampaikan ke OJK atau ke industri. ini suaranya eh, langsung ke upload ke YouTube saya nih. Nanti tinggal eh, saya akan kasih linknya ini kepada teman-teman di OJK. Silakan. jadi aku punya ide saran gini. Jadi Hmm. sarannya adalah berani nggak asuransi baik jiwa maupun general untuk bikin namanya semacam kayak fakta integritas atau whatever lah namanya, bahwa dia menyatakan setiap ada klaim, selama klaim itu memenuhi syarat dari kami, setiap syarat klaim maka akan dipastikan 100% dibayar. Itu loh. Jadi di Oke. depan waktu dia di polis, di Bung, dalam polis itu Bung, dalam Bung. PT. Itu nggak perlu bikin begituan. Sesungguhnya sudah ada aturan dalam POJK maupun dalam undang-undang ya. Itu sudah harus dilakukan. Kalau fakta integritas yang dibuat oleh mereka, apa gunanya? Undang-undang yang sudah mengikat itu yang jauh lebih kuat. POJK yang ataupun SIOJK itu sudah lebih kuat. Tinggal bagaimana kita dapat menertibkan ya law enforcement tersebut. Ya, otomatis apa? Dengan suara-suara begini kita coba sampaikan kepada siapapun yang ada di sana. Ya, mesti mereka mendengarkan dan kita terus saja. Makanya sekali lagi kita berdoa ya kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah teman-teman kita untuk dapat bekerja dengan lebih baik, penuh dengan dengan hati nurani. Agar apa? Karena apapun yang katakanlah kita diberikan wewenang, tugas itu suatu amanat yang betul-betul harus dilakukan. Bila mana tidak, maka suatu ketika kita mati nanti, kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya pada saat itu. Ya, saya hanya mengingatkan kembali bahwa kita hanya di sini hanya Ya, sementara. Itu saja. Tidak bisa kita lebih, kita betul. tidak bisa kita ngomel-ngomel marah-marah dan kemudian banting tulang apa banting-banting meja segala macam. Yang sakit tangan kita gitu. Begitu, Bro. Jadi jangan sampai Betul. kita stres kemudian panik kemudian kita yang mati lebih dulu karena darah tinggi gitu. Jangan, jangan. Sebetulnya pengen dengar langsung nih dari peserta yang lain nih yang ikut, yang hadir ini, Mm-mm. pengen dengar keluarnya apa sih gitu loh. Jadi kita akan bisa sharing, bisa tahu, jadi antisipasi nanti. Oke. Silakan aja kalau mau tanya tuh. Pak Ya Yufron, pasti. silakan Pak Yufron. Ada yang mau disampaikan? Monggo. Bu Winda, Bu Resti, Bu Pinky, Pak Okto, Pak Nurkasan, Pak atau Ibu Nanda, Bu Karin, Bu Indri, Bu Fitri, Pak Esa, Pak Ervan tadi sudah, Pak Dadali sudah, Pak Amar, Bu Ajeng, oke. Beliau-beliau itu mungkin hanya sebagai penonton, habis beli tiket, nonton nonton di bioskop, kemudian setelah itu makan popcorn. Ya, sambil makan popcorn dia mendengarkan kita, Bro Suryanda. Halo Nih, Pak, ini Iya, Pak. silakan Pak Amar. Pak Amar nih, silakan Pak Amar. ya selamat sore Pak. Selamat sore, silakan. Saya kan baru nih Pak di asuransi ya, baru Ah, join juga. oke. Belum terlalu tahu lah tentang masalah asuransi. Oke. Biasanya cuma mau nanya sebenarnya ini pertanyaan mungkin pertanyaannya biasa aja. Ya. Pak kan kita tuh tiap bulan itu kan baik itu karyawan ataupun setahu saya sih karyawan ya. Baik kalau karyawan itu kan kita tiap bulan ada bayar namanya asuransi kesehatan ya Pak. Mm-mm. Nah asuransi kesehatan ini kan kita bayar tiap bulan sampai paling setahun baru kita pakai begitu ya Pak ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya si asuransi kesehatan ini kita nggak pakai sama sekali, kan asuransi kesehatan itu kan banyak tuh Pak, dari ada yang sakit segala macem gitu. Mm-mm. Misalnya kita nggak pakai nih yang untuk sakit, Mm. tapi kita tetap bayar kan, Mm-mm. itu uang yang kita bayarkan dalam jangka waktu setahun misalnya gitu, itu tuh
kemana Pak? Apa hangus atau gimana gitu Pak? Karena kan kalau misalnya ibaratnya kalau dikumpulin itu udah lumayan nih. Contoh lah, Oke. misalnya dari setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama gitu kan, Hmm. kita nggak kenapa-napa. Hmm. 4 tahun pertama baru kita sakit keras misalnya gitu kan. Nah, Udah sakit keras kita harus dari coveran dari siapa nama dari asuransinya misalnya nggak mengcover itu gitu. Padahal hmm. kalau kita hitung-hitung dengan yang ini, wah kayaknya udah lumayan banyak nih gitu kan. Hmm. Nah, ini kan berpengaruh juga ke masyarakat yang kurang mampu nih Pak. Ya. Nah, misalnya kan setahu saya kalau misal asuransi itu ibaratnya saya sendiri aja karena kalau tidak masuk ke perusahaan asuransi saya tidak akan tahu asuransi itu kayak gimana gitu kan konsepnya. Ya. Gimana masyarakat yang kurang mampu seperti petani, nelayan gitu yang induknya kita gitu. Kita kan makan dari mereka semua kan. Ya. Kalau misalnya dari masyarakat kurang mampu dia nggak bisa gitu, misalnya nggak tahu nih asuransi kayak gimana segala macem gitu kan. Hmm. Dia disuruh bayar misalnya tiap bulan buat entah buat kesehatan atau buat apa gitu. Hmm. Namanya masyarakat kurang mampu kan kayak petani gitu dia nggak ada penghasilan tetap nih Pak. Ya. Kalau misalnya dia harus duitnya harus hangus gitu, itu gimana tuh Pak buat buat kelangsungan hidupnya lah ibaratnya gitu. Oke. Itu sih Pak. Thank you Terima Pak kasih. Amar. Terima kasih. Jadi untuk asuransi kesehatan kan kita sudah ada dua pilihan. Ya saat ini untuk yang compulsory, kalau tidak salah kan ada BPJS Kesehatan, ya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Saya pikir itu sangat bagus sekali. Ya dan kemudian bagi masyarakat yang kurang mampu, kan kalau tidak salah didanai atau dibayarkan oleh pemerintah, ya dengan membuat surat keterangan di RT RW kan, bahwasannya mereka akan dibiayai oleh pemerintah. Sementara kalau yang swasta yang punya kemampuan maka BPJS Kesehatan akan mencharge ya per orang kalau tidak salah saat ini 150.000 ya kalau tidak salah ya. Coba Anda lihat lagi ya. Jadi itu adalah salah satu pilihan asuransi BPJS Kesehatan yang kita bisa beli langsung bayar ke BPJS Kesehatan ya. Kemudian sementara di swasta itu ya namanya swasta ya itu kan tentu pasti menjaga keuntungan. Nah, saya mau coba jelaskan dulu sedikit ya Pak Amar dan buat teman-teman yang lain dan ini buat para pemirsa teman-teman di Guru Asuransi ya. Jadi begini, premi asuransi itu datangnya dari mana? Kita mesti lihat dulu ya. Seperti halnya katakanlah kita membeli pulpen, kan ada ongkos produksinya. Nah, begitu pun sama. Premi asuransi kesehatan ada, dia punya hitung-hitungan. Ada 5 unsur. 5 unsur. Mungkin tadi Pak Amar, nggak tahu Pak Amar daftar nggak di WA Group ya. Kalau daftar, ada tuh, saya punya buku, Anda baca. Tentang kalau misalnya Pak Amar tidak tahu, coba hubungi Sekretariat Akademi, ya nanti, Itikad Akademi ya nanti Anda bisa minta e-book saya ya. Dalam buku saya tulis tuh, ada 5 unsur premi ya. Ya, pertama apa? Pure risk atau loss ratio. Ini premi yang dipakai untuk membayar klaim. Ya, untuk membayar klaim siapa? Yang sakit, yang mati ataupun yang mengalami musibah itu dibayar pakai ini uang ini. Jadi pure risk. Dengan hitung bagaimana? Kalau kata misalnya tadi ada 1.000 rumah yang diasuransikan, satu yang mengalami kebakaran habis, maka hitungannya apa? 1 per mil, 1 per 1.000. Itu hitungannya. Ya, itu berarti hangus, berarti dipakai buat bayar klaim. Ya, jadi kalau teman-teman bilang, wah rugi dong kalau saya tidak klaim, ya sudah kalau mau tidak mau rugi, ya mati saja. Nanti klaimnya dibayar tuh kalau mati. Ya, kalau sakit klaimnya dibayar. Oke, nah itu pure risk. Yang kedua adalah biaya akuisisi. Jadi perusahaan asuransi mungkin menggunakan tenaga agen, tenaga bank insurance, tenaga piala asuransi itu bayar biaya atau biaya pemasaran. Ini biaya kedua nih. Biaya ketiga adalah untuk membayar overhead, gaji pegawai, gaji direktur, sewa kantor, sewa mobil, bensin, listrik dan segala macam. Itu biaya office apa? Operasional. Ya, office expenses ya. Yang keempat adalah overhead apa? Profit margin. Perusahaan asuransi ya mau untung dong. Dia taruh uang di bangun perusahaan sebagai investor, dia mau untung. Kalau kata misalnya tidak untung, ngapain gua bikin usaha, bikin bisnis? Orang apa jualan bakso saja pengen untung, ya. Apalagi bikin perusahaan asuransi yang ratusan miliar, ya. Orang bodoh kalau kata misalnya ini, dia orang bodoh nih. Gua punya duit 100 miliar. Ya, gua berapa untungnya dari perusahaan asuransi? Sebodoh-bodohnya kalau gua taruh uang di bank, bunga deposito, gue bisa dapat 3-4% setahun. Jadi apa? 3-4 miliar setahun kalau gue punya 100 miliar. Nah, kalau gue taruh uang di perusahaan asuransi, apakah gue untungnya cuma 3-4 miliar? Ngapain kalau untungnya sama dengan bunga deposito? Mendingan gue nggak usah bikin usaha dong. Kalau buka apa? Bikin usaha apa? Ada kemungkinan rugi dong. Ada peluang rugi pasti. Ya. Nah, artinya apa? Dia punya profit margin harus di atas tingkat bunga bank. Barulah dia
tertarik untuk bikin usaha ini. Yang kelima adalah kalau salah perhitungan aktuaris ataupun inflasi dan lain-lain, ini adalah kalau kata misalnya kita bikin rencana, itu selalu di bawahnya lain-lain sebesar 10%. Inilah cadangan ini. Ya. Jadi atas dasar ini premi asuransi dihitung. Dan premi asuransi apa? Hangus karena dipakai semua. Kalau ada yang bilang tidak hangus, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu biasanya apa? Kecil tulisannya, ya. Bintangnya kecil, tulisannya kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi apa misalnya? Anda tidak boleh klaim selama 5 tahun. Ya, saya pernah punya polis asuransi jiwa yang diterbitkan oleh suatu bank, dijual sama dengan asuransi. Ya 5 tahun, saya potong tiap bulan katakanlah misalnya 1 juta, maka nanti tahun kelima uang premi saya utuh kembali. Ya, itu syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau katanya bilang rugi, tidak mengalami klaim, ya sudah. Kalau tidak merugi, ya mati saja atau sakit saja. Jadi asuransi memang proteksi, bukan investasi. Jadi uang hangus, uang hilang. Tapi once kalau katakanlah misalnya rumah kita rubuh, kita bayar premi katakanlah cuma 500.000 bangun rumah. Sekali bangun mesti 1 miliar. Ya, berapa 500.000 kita kumpulkan sampai dengan 1 miliar itu? Nggak akan sampai. Ya, nggak akan tercapai. Tapi uang premi yang dikumpulkan oleh masyarakat luas, masing-masing 500.000 dikumpulkan oleh perusahaan asuransi, dikelola dengan baik, kemudian apa? Akan dipakai untuk membayar orang yang mengalami musibah. Itu konsep asuransi, gotong royong. Begitu, Pak Amar ya. Jadi jangan sampai kita masa rugi kalau katakanlah kita tidak mengalami klaim, kita telah membantu orang lain ya yang mengalami musibah. Begitu konsepnya. Semoga menjelaskan ya Pak Amar ya. Iya, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih. Saya stop dulu.